Melihat bagaimana cara Fatan memandang Kansa, Alika akhirnya memahami satu hal yang sejak dulu sebenarnya sudah ia ketahui, namun selalu berusaha ia abaikan. Perasaan yang ia simpan begitu lama ternyata memang tidak pernah benar-benar memiliki tempat di hati Fatan. Sejak masa kuliah di luar negeri dulu, Alika sudah sering melihat bagaimana Fatan begitu teguh dengan perasaannya. Di saat teman-teman mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, Fatan justru sering menceritakan tentang satu sosok perempuan yang selalu ada di pikirannya. Sosok yang membuatnya tetap kuat menjalani masa pendidikan yang berat, sosok yang selalu menjadi alasan mengapa ia ingin segera kembali ke tanah air. Perempuan itu adalah Kansa. Bahkan ketika Alika menyimpan rasa yang semakin dalam, ia tetap memilih diam. Ia tahu betul bahwa hati Fatan seakan sudah terkunci rapat untuk satu nama saja. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk menggantikannya. Pertemuan kembali mereka setelah bertahun-tahun justru semakin membuka mata Alika. Ia melihat sendiri bagaimana cara Fatan melindungi Kansa, bagaimana sorot mata Fatan selalu berubah hangat ketika berada di dekat Kansa, dan bagaimana Kansa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup Fatan. Perasaan itu bukan sekadar cinta biasa. Itu adalah cinta yang sudah melalui banyak ujian. Alika akhirnya menyadari bahwa jika ia terus memaksakan perasaannya, yang terjadi bukanlah kebahagiaan, melainkan luka baru bagi semua orang, terutama bagi dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Alika sebenarnya masih sangat mencintai Fatan. Perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang sejak dulu. Namun kini ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa cintanya mungkin memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Bagi Fatan, Alika adalah sahabat yang sangat berharga. Teman yang telah menemani perjalanan panjang selama menempuh pendidikan. Seseorang yang selalu bisa diajak berbagi cerita dan saling mendukung dalam dunia medis. Dan bagi Alika, mungkin itu sudah cukup. Meskipun ada sedikit rasa perih yang harus ia simpan dalam-dalam, Alika memilih untuk mengalah. Ia tidak ingin menjadi alasan retaknya hubungan antara Fatan dan Kansa. Ia justru ingin melihat keduanya bahagia, seperti yang selama ini selalu diceritakan Fatan dengan penuh keyakinan. Kadang-kadang, mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memiliki. Terkadang, cinta yang paling tulus justru terlihat dari keberanian untuk melepaskan dan mendoakan kebahagiaan orang yang kita cintai, meskipun kebahagiaan itu bukan bersama diri kita. Liburan singkat di Bandung awalnya hanya dianggap sebagai waktu untuk melepas penat setelah berbagai peristiwa berat yang mereka alami. Udara sejuk pegunungan dan suasana kota yang tenang seolah memberi kesempatan bagi Fatan dan Kansa untuk kembali menata perasaan mereka yang sempat terguncang oleh begitu banyak masalah. Alika ikut dalam perjalanan itu. Awalnya ia hanya ingin menikmati waktu bersama sebagai sahabat lama Fatan. Namun selama berada di Bandung, ia justru melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin yakin akan satu hal. Di setiap momen kecil, terlihat jelas bagaimana Fatan memperlakukan Kansa dengan penuh perhatian. Cara Fatan memastikan Kansa baik-baik saja, bagaimana ia selalu berada di dekatnya, serta bagaimana Kansa tanpa sadar bergantung pada Fatan dalam banyak hal. Di tempat lain, Emran justru semakin dipenuhi rasa iri setiap kali melihat Fatan dan Kansa semakin dekat. Perasaan penyesalan yang ia rasakan terhadap Kansa perlahan berubah menjadi obsesi yang semakin sulit dikendalikan. Bagi Emran, melihat Kansa bahagia bersama Fatan adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Ia merasa Kansa seharusnya tetap berada di sisinya. Pikiran itu membuat Emran kembali menyusun rencana licik. Ia tidak hanya ingin memisahkan Kansa dari Fatan, tetapi juga ingin menghancurkan segala kemungkinan yang bisa membuat Kansa benar-benar bebas darinya.
Ketika rencana tes DNA mulai dibicarakan untuk membuktikan apakah Darto benar ayah kandung Kansa atau bukan, Emran melihat sebuah celah yang bisa ia manfaatkan. Dengan cara yang penuh tipu daya, Emran berencana menukar sampel darah milik Dr. Aksan dengan milik Darto. Jika rencana itu berhasil, hasil tes DNA nantinya akan menunjukkan bahwa Darto benar-benar ayah kandung Kansa. Jika itu terjadi, maka pernikahan Kansa dengan Emran di masa lalu akan dianggap sah secara hukum. Dan dengan begitu, Kansa tidak akan pernah benar-benar bisa lepas darinya. Justru memperlihatkan bahwa ia masih mencoba memengaruhi perasaan Kansa melalui tekanan dan permainan psikologis. Ia tidak berbicara jujur tentang perasaannya. Ia tidak memberi ruang bagi Kansa untuk menilai sendiri. Ia justru mencoba mengarahkan emosi Kansa sesuai keinginannya. Bagi Kansa, menerima foto-foto itu bisa menimbulkan dua reaksi. Pertama, rasa tidak nyaman dan cemburu yang perlahan mengikis kepercayaan pada Fatan. Kedua, kesadaran bahwa Emran sedang mencoba mengendalikan situasi. Jika Kansa semakin dewasa, ia mungkin mulai melihat pola ini. Ia sudah pernah menjadi korban manipulasi dan tekanan. Ia bisa saja memilih untuk tidak terpancing dan justru mempertanyakan niat di balik kiriman tersebut. Sementara itu, jika Fatan mengetahui tindakan Emran, situasinya bisa menjadi jauh lebih serius. Bukan lagi sekadar persaingan cinta, tetapi pelanggaran privasi dan upaya mengadu domba yang berpotensi memperkeruh segalanya. Obsesi sering membuat seseorang merasa tindakannya masuk akal. Padahal semakin Emran mencoba menanamkan cemburu, semakin ia menjauh dari gambaran pria yang benar-benar berubah. Jika ia terus memilih jalan ini, ia bukan membuka peluang, ia sedang menutup pintu yang mungkin masih tersisa sedikit untuknya. Sekarang pertanyaannya ada pada Kansa. Apakah ia akan terpengaruh dan goyah? Atau ia justru semakin yakin bahwa ketenangan hidupnya hanya bisa dijaga dengan menjauh dari permainan seperti ini?